Halo, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di channel Ternak Saham, yaitu channel yang membahas dan mereview emiten-emiten yang menarik dan berpotensi multi-bagger. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview saham dengan kode ticker DIAN atau PT Diandra Media Internasional Tbk. Mari kita review dan kita ulas saham PT Dian. Kita lihat dari materi public expose tahun 2023. Nah, bagi yang belum tahu mengenai PT Diandra Media Internasional atau Diandra, jadi PT Diandra ini merupakan perusahaan induk yang menaungi 27 bisnis unit yang bergerak di industri MICE ya, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Pada tahun 2011, Diandra & Co membagi kegiatan usaha ke dalam 4 bidang usaha, yaitu yang pertama, bisnis penyelenggaraan acara atau pameran, yaitu Event and Exhibition Organizer Business. Yang kedua, bisnis pendukung acara, yaitu support event business. Dan yang ketiga, bisnis ruang konvensi dan pameran. Dan yang keempat, bisnis hotel. Jadi ada 4 bidang usaha yang dimiliki oleh Dian. Nah, adapun PT-PT-nya bisa Bapak Ibu lihat. Untuk personal event exhibition ini ada PT Kerabat Dian Utama, PT Diandra Global Edutainment, kemudian PT Debindo Mitra Tama, dan seterusnya. Kemudian juga ada support event bisnis, yaitu PT Sinar Diandra Abadi. Nah, kemudian yang ketiga punya unit bisnis atau unit usaha berupa Convention and Exhibition Hall Business. Nah, di sini ada 3 ya yang dimiliki oleh PT Diandra, yaitu Bali Nusa Dua Convention Center, kemudian ada Bali Nusa Dua Hotel, dan Diandra Convention Center Surabaya. Nah, kemudian Diandra juga mengelola hotel ya, di mana yang dimiliki atau dikelola jumlahnya sampai saat ini ada 6. Adapun hotelnya yang pertama yang dikelola oleh PT Diandra ini yaitu Hotel Santika Siligita Nusa Dua Bali, kemudian ada Hotel Amaris Pekanbaru Riau, kemudian ada Hotel Amaris Bandara Jakarta, ada Hotel Amaris Tamrin City Jakarta, dan ada Hotel Amaris Panglima Polim 2 Jakarta ya. Dan yang terakhir adalah Hotel Amaris Pratama Bali. Nah, kita lihat untuk kepemilikan saham ya dari PT Diandra ini atau Dian. Yang pertama itu PT Teletransmedia ya, sebesar 51,47% ya. Kemudian ada PT Yuli Sekuritas Indonesia 7%, kemudian ada Ibu Rina ya, Radinal Maksum ini menggenggam 5,34%. Kemudian ada PT Mondial Investama Indonesia, dan juga ada Pak Budi Yanto Lusli yang menggenggam 5,8%. Nah, perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya, di mana pemegang dari Dian ini yaitu PT Transmedia 51,47%, yaitu PT Transmedia ini bagian dari Kompas Media Group ya. Jadi kita tidak perlu lakukan lagi mengenai GCG Kompas ya. Perusahaannya sangat baik dan juga menjadi leading ya sektor di bidang media ya. Jadi dari segi GCG, PT Transmedia ini atau Dian ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini menjadi poin tersendiri, nilai lebih ya ketika kita memiliki saham PT Dian ya, karena dikelola oleh manajemen yang baik ya. Nah, kemudian untuk Dewan Komisaris ada Pak Lili Utomo, di mana Pak Lili Utomo ini putra dari pendiri Kompas Group ya. Kemudian juga untuk direksi ada Pak Daswar Marpaung, kemudian untuk untuk direktur utama ada Pak Daswar Marpaung, kemudian direktur ada Pak Eri Erlangga, kemudian ada Bu Rianti Handayani ya.
Nah, kemudian untuk tinjauan usahanya yang pertama mengenai highlight dari segmen penyelenggara acara dan pameran yang sudah dilakukan oleh Diandra di Q1 2023. Jadi sudah menyelenggarakan event Indonesia International Motor Show ya. Jadi IIMS itu tanggal 16 sampai 26 Februari ya. Kemudian juga sudah menyelenggarakan diantaranya Indonesia International Furniture Expo ya. Furniture Expo. Nah, kemudian juga menyelenggarakan reception and luncheon Indonesian Chairman of ASEAN 2023 ya. Ini juga diselenggarakan. Banyak ya acara yang sudah diselenggarakan oleh Dian ini ya. Mereka sudah berpengalaman mengelola event-event besar ya, event-event besar. Jadi bisa Bapak Ibu baca ya di materi public expose-nya. Nah, kemudian nanti coba akan kita review ya. Jadi PT Dian ini memiliki anak usaha ya yang saat ini berupa animal center science ya. Jadi semacam pusat edukasi satwa ya. Ini unit usaha baru dan sangat menarik nih potensi ke depannya. Nanti coba kita review ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dari slide ini bisa kita lihat kontribusi revenue dari unit usaha yang terbesar itu masih disumbang oleh event atau exhibition organizer bisnis ya. Jadi kita lihat pendapatannya masih dari penyelenggaraan pameran besarnya itu 85% ya. 85%. Nah, adapun strategi bisnis Diandra tahun 2024 ya dalam penyelenggaraan acara dan pameran di mana mentargetkan menguasai lebih dari 30% pangsa pasar industri mais di Indonesia ya. Kemudian melanjutkan mutual partnership dengan IO Global dalam rangka menyelenggarakan large scale event bertaraf internasional. Kemudian fokus pada bisnis industri konser musik baik lokal maupun internasional dengan memperbanyak jumlah penyelenggaraan konser. Dan kemudian mengembangkan IP intellectual property event yaitu Project di Flav, kemudian juga Deep Extreme Indonesia ya. Kemudian mengembangkan bisnis ke industri pendidikan melalui Diandra Academy ya, yaitu sertifikasi mais atau vokasi ya. Kemudian untuk strategi ruang konvensi dan pameran, yang pertama meningkatkan jumlah penyelenggaraan acara dari pasar, korporasi, dan asosiasi. Menjaring peluang rangkaian meeting dari ASEAN Summit. Kemudian peluang pasar negara Cina setelah dibuka kembali internasional border pada bulan Januari 2023. Nah, kemudian juga partisipasi di ajang pameran MIS internasional untuk menjaring pasar global ya. Kemudian juga menjadi anggota dari Asosiasi Mais Internasional ya. Coba kita lihat ya news-news berkaitan dengan Diandra ya. Kita lihat katalisnya apa aja sehingga dari situ kita bisa melihat potensi dari Dian di masa mendatang ya. Prospek bisnis Diandra Media Internasional di tahun 2023 ya. Nah, PT Diandra Internasional melihat prospek bisnis moncer dengan konser musik di sepanjang tahun ini kian menjanjikan. Pihaknya menyebutkan rencananya masih ada sekitar 7 konser lagi yang akan diselenggarakan oleh Diandra di tahun 2023. Nah, jadi di tahun 2023 ini akan ada konser ya yang dipromotori oleh Dian ya. Ada sekitar 7 konser ya. Nah, minat penggemar musik akan event meningkat tajam dikarenakan euforia serta kerinduan masyarakat akan penyelenggaraan konser musik ya. Mengutip catatan kontan pada 2023, anak usaha Dian, PT Diandra Global
Edutainment juga sedang dalam tahap pitching dan negosiasi dengan beberapa musisi maupun grup band dari Korea, Amerika, Inggris, dan Cina ya. Jadi bisa kita lihat dari sini ya, manajemen Diandra fokus juga ke depannya untuk melirik bisnis konser musik ya ke depannya. Nah, kemudian ini beberapa katalis ya yang menjadi sentimen positif buat Diandra ya. Di mana ada berita di bulan Mei 2023 WHO ini sudah mengumumkan ya COVID-19 ini berakhir. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik bagi Diandra yang memang bisnisnya ya di bidang exhibition, pameran, ya konser musik, yaitu bisnis yang mengumpulkan banyak orang gitu ya, sehingga dengan adanya informasi COVID-19 sudah berakhir, ini merupakan angin segar bagi Dian ya. Nah, kemudian juga pada bulan Februari 2023 ya, dikutip dari detiknews.com ya, Jokowi Pak Presiden ya sudah menyampaikan di luar ruangan sudah tak wajib pakai masker. Ya, ini pun juga menjadi sentimen positif bagi Dian ya, dengan adanya aturan terkait kelonggaran COVID ya, kemudian juga aturan sudah tidak mewajibkan masker, ini bisa mendorong ya masyarakat untuk menyaksikan dan juga untuk menghadiri pameran yang diselenggarakan oleh Dian. Nah, tadi ini beritanya hampir sama ya. Jadi Dian ini menilik prospek bisnis konser musik ya di tahun 2023 ya. Jadi memang antusiasme masyarakat Indonesia ya terhadap konser musik ini sangat besar ya. Ya, kita bisa merefer beberapa konser musik yang baik lokal ataupun internasional ya. Misalkan seperti Dewa 19 yang kemarin konser, kemudian juga Sheila on Seven ya, itu sangat digemari ya. Dan belum lama ini masyarakat juga sangat tinggi animonya untuk membeli tiket konser Coldplay ya. Meskipun memang Coldplay ini promotornya bukan Dian, tapi dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya, animo atau daya beli ya masyarakat terhadap konser musik ya, kemudian event-event itu sangat besar ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk tiket konser Coldplay itu seharga 11 juta itu habis dalam waktu hitungan menit ya. Tiket konser termahal Coldplay ya habis tak sampai 20 menit ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat bagi kita seorang investor ya, ketika akan menilai perusahaan yang akan kita beli sahamnya itu bisnisnya sustain atau tidak ke depannya gitu ya. Nah, kemudian juga news yang selanjutnya ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita review ya, Diandra Media Internasional ini juga siap geliatkan event nasional dan internasional ya. Jadi perusahaan induk holding yang membawa 27 perusahaan ini ya, PT Dian ini memproyeksikan pertumbuhan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022 ya. Jadi Corporate Sekretaris Dian Mirna Gozal mengatakan masih ada beberapa proyek yang akan dikerjakan oleh bisnis unit baik event nasional maupun internasional ya. Di sini ada Project di Solo yang akan menampilkan 20 musisi lokal untuk multi genre ya. Kemudian juga ada Periklindo Electrical Vehicle ya show di G Expo ya. Kemudian juga ada Jakarta Wedding Festival di JCC ya. Jadi selain konser musik ya, Diandra ini akan menggeliatkan event nasional dan juga internasional ya. Nah, kemudian yang tadi di awal yang kami sampaikan ya, jadi Dian ini mendirikan anak usaha baru ya. Kalau dari judul newsnya ini merambah sektor marga satwa ya. Jadi Dian ini bekerja sama dengan BRIN ya,
mendirikan ya yang namanya Animalium ya. Jadi Animalium ini Animal Science Center ya. Jadi selain wisata ada edukasi, jadi eduwisata ya, di mana bisa menjelaskan kepada pelajar mengenai hewan-hewan ya, anatomi dan lain-lain ya. Nah, bisa coba kita lihat ya Instagram dari Animalium. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Animalium ini sudah terbuka ya, sudah dibuka untuk umum ya. Yaitu Selasa sampai Minggu dari jam 9 sampai jam 4 ya. Nah, jadi ini di lahan seluas 1,3 hektar ya. Ini ada di Brin ya, atau LIPI dulunya namanya ya, di Cibinong ya. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Cukup menarik ya. Nah, cukup menarik. Nah, ini bisa menjadi potensi ke depannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan Dian ke depannya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, mungkin di channel YouTube yang lain belum ada yang mereview sampai sedetail ini ya. Nah, ini websitenya ya, jadi Animalium ID ya. Nah, jadi Animalium itu adalah wadah bagi penerapan pembelajaran mengenai kehidupan satwa yang diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kecerdasan ekologis pada generasi penerus bangsa. Nah, ini sangat potensi sekali Bapak Ibu ya, apalagi bekerja sama dengan BRIN, lembaga pemerintah ya, di mana nanti targetnya adalah sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah ya, bisa dari tingkat TK, playgroup ya, SD, SMP ya, bahkan juga penelitian untuk kuliah ya, mahasiswa itu pun bisa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek ya langsung di websitenya animalium.id ya. Kemudian katalis atau juga informasi lain yang tidak boleh kita lewatkan ya, meskipun berita ini di tahun 2021 ya, tetapi ini bisa meningkatkan dari kinerja perusahaan ke depannya. Jadi Diandra ya berpengalaman naikkan kelas 4 kebun raya sebagai destinasi wisata favorit. Jadi sekedar informasi ya Bapak Ibu, Diandra ini bekerja sama ya dengan LIPI ya, atau BRIN sekarang ini untuk mengelola kebun raya ya. Jadi ada 4 kebun raya di Indonesia ya yang dikelola oleh Dian ya. Yang pertama itu Kebun Raya Cibodas ya di Jawa Barat, Kebun Raya Purwodadi Jawa Timur ya, Kebun Raya Eka Karya atau Kebun Raya Bedugul ya, termasuk Kebun Raya Bogor yang terbesar di Indonesia yang ada di Jawa Barat ya. Itu dikelola ya, pengelolaannya oleh Diandra gitu ya. Nah, ini juga sentimen ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, Diandra itu tadi selain dia punya exhibition ya, room atau gedung exhibition, kemudian menyelenggarakan event, ada hotel, ada tadi Animalium ya, kemudian juga mengelola 4 kebun raya ya. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya ya, anak usaha Diandra itu juga membentuk usaha baru, yaitu Kampung Kopi Banaran ya. Kampung Kopi Banaran. Nah, ini menjadikan peluang juga ke depannya ya untuk perkembangan dari Dian ya. Jadi Dian ini memiliki usaha ya dalam bidang pariwisata ya, pariwisata ya. Yaitu Kampung Kopi Banaran. Coba kita lihat Kampung Kopi Banaran. Nah, jadi Kampung Kopi Banaran ini merupakan salah satu wisata agro yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh PT Perkebunan Nusantara dan juga bekerja sama dengan PT Dian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ada resort and hotel, ada resto, ada ruang rapat ya. Nah, jadi sangat menarik ya untuk
pertumbuhan atau perkembangan dari saham Dian ke depannya. Coba sekarang kita lihat dari fundamental ya dan juga laporan keuangan dari PT Diandra atau Dian ini ya. Nah, untuk harga saat ini ada di 128 ya. Coba kita lihat secara year to date ya. Secara year to date ini memang sudah naik 30,61%. Kemudian juga kita lihat coba 1 tahun terakhir ya, sudah naik sangat tinggi juga ya, 85,51%. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga untuk Dian ini sebetulnya sudah naik ya. Coba kita lihat dari rasio keuangannya ya. Nah, untuk PE ya, per earning ratio-nya ini ya tergolong saham Diandra ini murah ya, karena di bawah 10 ya, di bawah 10 kali ya. Kemudian untuk PBV-nya itu memang kalau kita lihat dari PBV ini, kita lihat saham Dian ini tergolong saham yang wajar ya dari segi harga. Jadi tidak murah gitu karena PBV-nya itu sudah 1 ya. Tinggal pertanyaannya, apakah dengan PBV 1 saat ini masih bisakah saham ini berpeluang untuk naik ya? Nah, coba kita lihat, makanya ya kita review dari tadi sentimen-sentimen, prospek saham PT Dian, kemudian juga strategi perusahaan, dan kita lihat nanti laporannya, sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan ya, bisa memprediksi ya sejauh mana potensi pergerakan saham ini ke depan gitu ya. Kemudian untuk hutangnya, DER-nya itu pun juga tergolong rendah ya, artinya perusahaan ini tidak memiliki cukup hutang yang besar ya, karena masih di angka 0,36 ya. 0,36. Coba kita lihat dari sisi finansialnya ya, kita lihat laporannya. Nah, di mana untuk Q1 secara year on year ya, yang tadi disampaikan di awal, pendapatannya itu naik ya. Yang sebelumnya di Q1 2022 hanya 108 miliar, saat ini pendapatannya di Q1 2023 370 miliar ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini meningkatnya yang paling tinggi ya, pendapatan ini di 370 miliar ya. Kemudian labanya juga kita lihat profitnya ya, di mana yang sebelumnya di Q1 2022 minus 13 miliar ya, saat ini membukukan profit sebesar 56 miliar ya, 56 miliar. Kemudian juga EPS-nya ya, EPS-nya ini juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, yang sebelumnya minus 2,77 ya, di mana di Q1 membukukan EPS 12,69 ya. Nah, tentunya Bapak Ibu melihat dari peluang yang tadi di review kita bareng-bareng ya, kita review sama-sama, dan juga kita lihat dari kinerja perusahaannya, laporan keuangannya. Kalau misalkan PT Dian ini terus konsisten ya dari laporan keuangannya growth, maka bukan tidak mungkin Dian ini harganya bisa terus naik ya, dan diapresiasi oleh market gitu ya. Diapresiasi oleh market. Nah, apalagi kita melihat di tahun 2024 ini tahun politik ya, dan itu menjadi peluang bagi Dian ya, karena tentunya banyak nanti kampanye-kampanye ya, menggunakan hall di lapangan terbuka dengan meng-hire promotor ya. Nah, tentunya ini dengan meng-hire IO, tentunya ini menjadi potensi bagi Dian gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu
review kembali, cermati kembali. Mudah-mudahan video ini menjadi insight ya dari potensi yang tadi sudah kita jabarkan, laporan keuangan dari PT Dian yang tadi sudah kita review sama-sama, di mana pendapatannya meningkat ya, laba bersihnya meningkat. Nah, ini menjadi nilai tambah atau menjadi bergen ya dari PT Dian itu sendiri gitu ya. Jadi keputusan untuk membeli saham ini ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing ya. Jadi silahkan direview. Barangkali itu ya yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan bagi bapak ibu yang belum bergabung di grup Telegram ya, ternak saham multibagger, silahkan untuk bergabung. Untuk link ada di bawah. Terima kasih, selamat pagi.